warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Tidak ada. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan SBDP. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang cerita fiksi. Sedangkan pada muatan pelajaran SBDP, kita akan belajar tentang benda 3 dimensi. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, sudah siap semua. Ya, kita mulai pada bahasan yang pertama, yaitu cerita fiksi. Ada yang tahu apa itu cerita fiksi? Oh, belum ada yang tahu ya? Ya, Ibu jelaskan ya. Jadi, cerita fiksi itu adalah cerita yang bukan berdasarkan kejadian nyata. Jadi, cerita fiksi itu hanya berdasarkan imajinasi si penulisnya saja. Nah, ada yang tahu apa contoh dari cerita fiksi? Oh ya, coba Mbak Rahel, apa contohnya? Kartun. Iya, kartun merupakan salah satu contoh cerita fiksi. Nah, contoh lainnya itu adalah fabel. Ada yang masih ingat apa itu fabel? Oh ya, Mbak Rahel lagi. Apa itu ya Mbak Rahel, fabel? Hewan. Iya. Ya, cerita yang tokohnya adalah hewan. Nah, sekarang coba kalian buka bahan ajar pada halaman 6. Di sana terdapat sebuah cerita yang berjudul Kisah Burung Gagak dan Sebuah Kendi. Nah, silahkan dibaca dalam hati ya anak-anak. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah selesai membacanya? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, cerita tersebut menceritakan tentang apa ya? Kisah burung gagak dan sebuah kendi. Iya, burung gagaknya di situ lagi apa ya? Oke. Minum. Dia, si gagak itu berusaha untuk minum dari sebuah kendi. Nah, anak-anak, dalam sebuah cerita pasti terdapat tokoh di dalamnya ya. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Nah, setiap tokoh pasti mempunyai watak. Nah, tokoh yang mempunyai watak baik disebut tokoh protagonis. Sedangkan tokoh yang memiliki watak jahat disebut tokoh antagonis. Nah, ada 3 cara nih supaya kalian bisa tahu watak dari seorang tokoh. Yang pertama, yaitu melalui perkataan dan perbuatan tokoh tersebut. Yang kedua, melalui perkataan tokoh lain. Dan yang ketiga, melalui penuturan langsung si pengarang. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, tokoh dari cerita yang kalian baca tadi itu siapa ya? Gagak. Ya, betul, Gagak. Lalu bagaimana wataknya? Cerdik. Pantang menyerah. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, jika tidak ada, silahkan buka HP kalian dan klik link yang Ibu bagikan pada grup WhatsApp. Silahkan kalian kerjakan LKPD tersebut secara mandiri dan jujur. Ya anak-anak, kalian sudah menyelesaikan LKPD yang Ibu berikan. Sekarang kita akan lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu benda 3 dimensi. Nah anak-anak, pada cerita kisah burung gagak dan sebuah kendi tadi, kendi itu merupakan contoh benda 3 dimensi ya anak-anak. Jadi benda 3 dimensi itu adalah benda yang memiliki volume. Jadi benda 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Benda 3 dimensi itu dapat dilihat dari segala arah, dari atas, dari bawah,
dari samping kanan, samping kiri, depan, dan juga belakang. Nah, ada yang tahu contoh lain dari benda 3 dimensi selain kendi? Ya, Mbak Rahel, coba sebutkan. toples, Ya, toples. Kemudian apa lagi? akuarium, Ya, akuarium. Ada lagi yang mau disebutkan? Sudah cukup? Nah, kalian sudah bisa membedakan mana yang benda 3 dimensi dan mana yang bukan ya anak-anak. Sekarang kita akan mencoba menggambar benda 3 dimensi. Tapi sebelum itu kita lihat video berikut ini ya anak-anak. Silahkan disimak. Ya anak-anak, video yang telah kalian tonton tadi adalah cara menggambar benda 3 dimensi, yaitu dengan teknik arsir. Nah, teknik arsir ini membuat apa yang kalian gambar itu tampak nyata. Jadi, untuk benda 3 dimensi ini nanti gambar kalian terlihat kalau benda tersebut itu benar-benar benda 3 dimensi. Nah, apakah kalian sudah siap untuk menggambar? siap, Ya. Ini ya kertasnya, silahkan kalian gambar sekreatif kalian. Nah, karena pada teks tadi kalian telah menemukan benda 3 dimensi berupa kendi yang merupakan tempat menyimpan air, sekarang kalian coba gambar benda 3 dimensi yang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan air. Nah, selamat menggambar ya anak-anak. Ya anak-anak, apakah kalian sudah selesai menggambar? sudah, Sudah semua? Ya. Ada yang mau menunjukkan hasil pekerjaannya? Ya, coba Mbak Rahel ditunjukkan ke teman-temannya. Mbak Rahel menggambar apa? gelas, Oh ya, Mbak Rahel menggambar gelas. Coba Ibu lihat. Ya, seperti ini ya anak-anak gambarnya Mbak Rahel. Mbak Rahel menggambar gelas. Nah, bagaimana gambarnya anak-anak? Ya, sudah bagus ya anak-anak, sudah benar arsirannya. Ya, ini ya Mbak Rahel. Mari kita beri tepuk tangan untuk Mbak Rahel dan untuk kita semua. Nah, anak-anak, Ibu sudah membagikan link baru pada grup WhatsApp. Silahkan kalian buka dan kerjakan secara mandiri dan juga jujur. Ya anak-anak, kalian sudah menyelesaikan LKPD yang Ibu berikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang benda 3 dimensi? tidak, Tidak ada. Nah, jika tidak ada, Ibu akan memberikan evaluasi untuk kalian supaya Ibu bisa tahu sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini. Silahkan dibuka HP kalian dan klik link yang Ibu bagikan. Kerjakan secara mandiri dan jujur ya anak-anak. Ya anak-anak, kalian sudah menyelesaikan evaluasi yang Ibu berikan. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini? tidak, Tidak ada, berarti sudah paham semua ya? Ya, paham, jika sudah paham, Ibu cukupkan dulu pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? menyenangkan, Ya, menyenangkan. Nah, kita hari ini sudah belajar apa saja ya? cerita fiksi, Selain itu, gambar 3 dimensi, ya benda 3 dimensi. Nah, di cerita fiksi tadi kita sudah belajar apa aja? Tentang apa? watak, tokoh, Iya, betul, tentang tokoh dan juga wataknya. Kalau benda 3 dimensi tadi kita sudah belajar apa aja? contoh 3 dimensi dan cara gambarnya, Iya, betul, kita sudah belajar tentang contoh-contoh benda 3 dimensi dan cara menggambar benda 3 dimensi. Nah, anak-anak, jika semuanya sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.